Al-Quran terlebih dahulu. Ya Asmaul bisirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cepat dimulai. Pemaparan hasil survei. Ayo.
Gandhi Nur Fauzi, silakan maju ke KPM. Nah, ganteng. Dan kandidat kedua berdiri dulu. Kandidat kedua yaitu Agisna. Nah, sebelum kita melakukan debat, kita berdiri bersama-sama. Ayo, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri nak. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan kepala madrasah. Untuk beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Al-Hidayah Penuh, murid-murid semuanya yang kami sayangi, terutama kandidat ketua OSIS 2. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir untuk menyaksikan debat kandidat ketua OSIS SMA Diakinu masa jabatan 2024-2025. Alhamdulillah ini pemilihan OSIS yang agak tenanan ya. Biasanya kan kita pakai sistem perwakilan itu ya. Sekarang lebih baik lagi yang tahun kemarin sudah pemilihan ya, tapi belum ada debatnya. Yang
tahun ini kita tambahin debat, dan mungkin tahun depannya juga makin baik karena ahlinya jenuh. Nah, itu jadi semangat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari kegiatan ini kita harapkan nantinya akan kita dapatkan ketua OSIS yang terbaik dari semua murid madrasah kita. Dari situ nanti juga kita sama-sama saling membantu karena tidak mungkin ketua OSIS melakukan semuanya sendiri. Sama seperti saya juga sebagai kepala madrasah juga tidak melakukan semuanya sendiri. Saling bantu-bantu, saling mengingatkan untuk hal yang baik. Itu Mas Albab Jadi mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini sehingga mendapatkan hasil yang baik, manfaat, barokah untuk kehidupan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu yel-yel dari kelompok 1, yaitu dari tim sukses calon ketua nomor 1. Sebelum mulai, saya akan bacakan tata aturan dari debat kandidat ketua OSIS. Yang pertama yaitu materi debat dari calon ketua tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, provokasi atau unsur pembohongan. Yang kedua, materi debat dari calon ketua dan wakil ketua tidak diperbolehkan menjatuhkan lawan. Yang ketiga, simpatisan dan penonton tidak diperbolehkan mengganggu jalannya debat. Yang keempat, setiap calon ketua diberi waktu 6 menit untuk menyampaikan visi misi. Yang kelima, setiap panelis memberi waktu 15 menit untuk melakukan tanya jawab kepada calon ketua. Yang keenam, setiap calon ketua diberi waktu 3 menit untuk menjawab 1 pertanyaan dari panelis. Yang ketujuh, penonton boleh mengajukan pertanyaan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari moderator. Yang 8, setiap calon ketua diberi waktu 5 menit untuk closing statement. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham? Oke, kita mulai debat sekarang. Yang pertama adalah pemaparan visi misi dari kedua
Yang saya hormati Bapak Hisham selaku Kepala Madrasah yang saya hormati Bapak Ibu Guru MA Hidayah. Visi MA Hidayah menjadikan OSIS MA Hidayah sebagai teman yang bekerja sama dengan membentuk siswa yang memiliki nilai etika moral tinggi dan berprestasi, memiliki kemampuan sosial dan keterampilan agama serta keterampilan organisasi. Misi mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan dan mengenal iman dan takwa siswa, senang atau saling peduli di antara seluruh anggota komunitas, untuk memelihara, mengembangkan dan memberikan reputasi yang cemerlang bagi nama sekolah dan memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan visi misi dari kandidat yang kedua, yaitu Agustina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Syarifah Adina dari kelas 11, calon kandidat OSIS, ketua OSIS di MA Hidayah Jenuh. Di sini saya akan memaparkan visi misi yang saya sampaikan. Yang pertama, visi menjadikan OSIS yang berprestasi, berakhlak dan terampil dan kreatif. Meningkatkan mutu MA Hidayah Jenuh dan membentuk karakter siswa-siswi agar menjadi smart, yakni sigap, musyawarah, adil, religius dan teliti. Menetapkan OSIS dan siswa MA Hidayah Jenuh sebagai entitas yang memiliki tata krama, aktif dalam berpikir, penuh kreativitas dan beradab. Sekarang adalah misi. Misi saya adalah meningkatkan Misi saya adalah meningkatkan keikutsertaan siswa-siswi berprestasi pada perlombaan akademik maupun non-akademik antar sekolah. Lalu meningkatkan mutu prestasi baik akademik maupun non-akademik untuk wadah organisasi. Selain itu juga visi misi saya yakni meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, membentuk program-program belajar untuk meningkatkan prestasi siswa, memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, mana pendukungnya? Jadi mana pendukungnya Agustina? Saya lanjutkan. Pertanyaan pertama dari saya selaku panelis. Yang pertama, bagaimana cara kalian
wilayah Jenuh. Untuk Dandi saya silakan untuk menjawab yang pertama. Cara menjadikan OSIS SMA Hidayah sebagai tempat yang bekerja sama dengan membentuk siswa yang memiliki 3 moral tinggi dan berprestasi, memiliki kemampuan sosial dan keterampilan agama serta keterampilan organisasi. Caranya bekerja sama ketika ada masalah satu sama lain, saling bekerja sama dan saling membantu. Berprestasi. Menunjukkan apa kemampuan masing-masing agar semua dapat bisa melihatnya. Keterampilan agama serta keterampilan organisasi. Belajar mengaji walaupun sedikit. Mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rofa, saya untuk merealisasikan visi misi saya adalah membuat program. Saya sudah memiliki program, ada 4 program, yaitu yang pertama program kedisiplinan, kedua religius, ketiga peduli lingkungan, keempat yaitu bangun kreatif, inovatif dan kritis. Di sini ada pembagian kegiatan-kegiatan dari program-program saya. Yang pertama program kedisiplinan. Program ini bertujuan untuk menambahkan kedisiplinan bagi setiap siswa-siswi MA Hidayah Jenuh dan juga tertib akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh MA Hidayah Jenuh. Yang kedua yaitu program religius. Program religius ini saya memiliki 3 kegiatan. Yang pertama mengadakan Asmaul Husna dan Tadarus pagi. Dan maksud saya dari Tadarus pagi adalah setiap siswa-siswi mengikuti Tadarus bersama sebanyak 1 lembar ayat Al-Quran. Di sini biasanya kan ibu guru atau bapak guru yang memimpin Asmaul Husna. Sedang saya ingin siswa-siswi ikut serta untuk memimpin Asmaul Husna dan Tadarus pagi tersebut. Dan yang kedua ini sedekah pagi. Maksud saya sedekah pagi yaitu bertujuan untuk membiasakan bersedekah kepada sesama manusia maupun sesama makhluk semuanya pokoknya. Terus untuk sedekah pagi ini saya mengumpulkan 1 minggu per kelas dalam bendahara, perharinya itu minimal 500 perak, 500 rupiah. Ini bertujuan untuk agar dapat seumpama sudah cukup, hasilnya sudah cukup, kita bisa membeli hewan kurban untuk dikorbankan dalam hari Idul Adha, seperti itu. Dan yang ketiga yakni pada hari Kamis tertentu, hari Kamis pada 1 bulan sekali diadakan
rotibul hadat bersama-sama, membaca rotibul hadat bersama-sama di dalam musola berbarengan dengan Asmaul Husna dan tadarus pagi dipimpin oleh para siswa yang telah ditentukan oleh guru atau OSIS. Yang ketiga, program saya adalah peduli lingkungan. Kegiatan ini memiliki 3 unsur, yakni berlian, is the number, dan pilah sampah. Di sini ada kegiatan berlian. Berlian itu singkatan dari bersih lingkungan sekolahan. Ini diadakan dalam 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Dari mulai kamar mandi, kelas, halaman, atau sekitar sekolah kita bersihkan bersama-sama dalam hari tertentu yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yakni is the number. Is the number adalah hidupkan sekolahan dengan menanam bersama. Nah, ini setiap siswa diperkenankan untuk membawa 1 bibit tanaman atau 1 tanaman untuk ditanam di halaman yang telah disediakan oleh sekolahan. Bertujuan apa? Untuk sekolah kita itu untuk lebih hidup lagi gitu loh, kayak gimana ya? Lebih segar, lebih udaranya sejuk loh gitu. Dan yang ketiga yakni yang terakhir, pilah sampah. Pilah sampah yang saya maksud adalah kan di sini sering banget mendapat kayak pencemaran udara karena pembakaran sampah yang terlalu banyak. Nah, saya membuat program ini, membuat kegiatan pilah sampah ini antara organik dan anorganik. Di sini sampah organik itu bisa dibuat pupuk atau dibuat pupuk untuk tanaman kita yang kita tanam di halaman. Dan untuk anorganik itu bisa buat kreativitas kita, kayak seumpama membuat tas, kerajinan tertentu seperti itu. Dan yang terakhir ke program saya adalah program bangun kreatif, inovatif, dan kritis. Di sini kegiatan saya yaitu mengadakan pentas seni di hari-hari tertentu seperti hari Agustusan, terus ya kayak hari besar Islam seperti itu, kayak membuat drama, puisi, pidato, ataupun menyanyi, menari seperti itu, membangun kreativitas kita, inovatif kita, dan kritis kita. Dan yang kedua yaitu mengadakan bazar setiap 1 tahun sekali. Maksud saya mengadakan bazar 1 tahun sekali adalah untuk semua bazar itu bisa membangun kreativitas inovatif dan kritis. Karena apa? Semua kita bisa membuat barang-barang tertentu dari hasil sampah-sampah atau barang-barang yang sebelumnya tidak berguna menjadi berguna. Itu adalah kita berpikir kreatif. Dan berpikir kritis adalah bazar. Itu kan menjual-belikan barang. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengelola biaya, bagaimana agar bisa kita menghasilkan keuntungan yang kita dapat. Kita mengeluarkan sedikit tapi untung kita banyak. Itu berarti kita berpikir kritis. Seperti itu. Dan selanjutnya mengikuti perlombaan antar sekolah atau antar kelas, entah itu akademik dan non akademik. Dan yang terakhir yaitu mengikuti ekskul yang telah disediakan oleh sekolahan, seperti seumpama teman-teman memiliki bakat acting atau bakat nyanyi, di sini sudah disediakan teater atau ekskul nyanyi seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari pemaparannya tadi, program-programnya kelihatannya sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan saya lagi, pertanyaan yang kedua, kan dari visi misinya tadi, kemudian programnya tadi kan sangat-sangat bagus. Lah, bagaimana cara kalian untuk memastikan bahwa setiap anggota OSIS
ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Karena apa? Bisa dilihat di sini, semuanya, hampir semua, bukan semua ya, hampir semua siswa di sini kurang aktif alias pasif terhadap kegiatan yang ada di madrasah kita. Demikian. Bagaimana? Saya ulangi ya. Bagaimana kalian, para kandidat ini, nanti ketika kalian menjadi ketua OSIS, itu dapat memastikan teman-teman OSIS kalian itu aktif menjalankan kegiatannya, tidak pasif seperti yang saya lihat beberapa waktu ini yang lebih ke pasif. Saya pengen tahu bagaimana cara kalian. Ya, boleh duduk ya. Sebelumnya minta maaf dari pertanyaan Bu Rofa tersebut. Saya untuk mewujudkan bagaimana anggota-anggota OSIS ikut serta dalam program saya, yaitu adalah setiap hari-hari tertentu dipilihkan oleh pembina OSIS. Saya ingin, kan ada perkumpulan atau namanya Anjang Sana. Nah, di situ saya akan mengkoordinasikan teman-teman saya untuk selalu ikut serta, dan saya itu juga sebagai seumpama saya, apabila saya menjadi ketua OSIS, saya akan mengawasi teman-teman saya OSIS untuk mengikuti kegiatan program tersebut. Mohon maaf. Cara saya agar anggota OSIS mau mengikuti ikut serta kegiatan cara saya agar
anggota OSIS mau mengikuti semua acara atau visi misi saya ketika menjadi ketua OSIS, yaitu adalah memberi sanksi atau hukuman ketika tidak melakukan hal tersebut, seperti contohnya melakukan asmaul husna di tengah lapangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Di madrasah ini kan banyak sekali organisasi lain selain OSIS. Ada pramuka, ada rebana, ada BEM, dan ada IPNU, IPP, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana kalian atau Anda dapat membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan organisasi lain di sekolah ini? Mohon maaf dari saya, pertanyaan Bu Roba tadi. Mengadakan rapat atau pembicaraan yang ikut sertakan kegiatan apa yang mau dilaksanakan, seperti dalam hal haul atau maulid Nabi atau organisasi lainnya dengan rapat atau melakukan rapat sesama organisasi agar mengetahui ada permasalahan apa ketika kekurangan sesuatu acara atau ketika melakukan acara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dova, saya juga sependapat dengan Kak Dandi. Ya, saya berpendapat juga, sependapat. Soalnya kenapa? Biar kita bisa berkolaborasi, bisa berkolaborasi dengan organisasi lain. Kita itu mengadakan rapat, berkumpul bersama, dan bagaimana caranya OSIS bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Seumpama akan mengadakan 17 Agustus. Nah, kita ingin membuat acara-acara tertentu bisa berkolaborasi dengan organisasi pramuka, PMU atau yang lainnya. Cukup sekian. Selanjutnya yaitu tentang anggaran. Bagaimana cara Anda jika akan melakukan suatu event? Dan bagaimana cara mendapatkan anggaran dan cara mengelolanya bagaimana? Saya maaf. Dari pertanyaan tersebut, saya pernah diajarkan oleh pembina OSIS bagaimana cara mengelola pengeluaran anggaran kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OSIS, yaitu dengan membuat proposal antara pengeluaran dan kebutuhan yang akan dipakai untuk acara tersebut. Apabila ada kekurangan atau kelebihan bisa diumumkan di pembina OSIS tersebut seperti itu. Tidak, saya di sini OSIS juga. Oh ya, kan OSIS seharusnya itu memiliki kas Bu. Nah, jadi OSIS setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu membayar kas, dan itu apabila sudah terkumpul itu bisa dibikin anggaran. Juga dimohon untuk para siswa-siswi untuk membimbing itu, ya, ambil sumbangan untuk kegiatan OSIS tersebut. Mohon maaf dari saya, dengan anggaran dana melakukan kas atau melakukan kas ketika anjang sana setidaknya 5.000 atau 10.000. Kalau boleh seikhlasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berarti anggarannya dibebankan kepada kalian loh ya. Semua warga Dibebankan kepada warga sekolah. Dan selanjutnya yang terakhir, pertanyaannya bawah yang terakhir. Ini jika kalian tidak terpilih menjadi ketua, apa yang akan kalian lakukan? Dari pertanyaan tersebut, saya akan lapang dada. Emang harus lapang dada. Terima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tetap ikut serta dalam kegiatan OSIS. Jangan ngambek. Kalau ngambek itu berarti kita tidak gentle.
Itu. Mohon maaf, ketika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan ikhlas. Tapi juga mengikuti acara atau kegiatan OSIS dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pertanyaan dari panelis. Saya pengen tahu ada dari peserta yang ingin bertanya. Ada dua. Yang pertama, untuk siapa atau untuk keduanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 dan saya Muhammad Sulul Luki. Kenal terkait program kedua kandidat, ya saya sangat mendukung sekali, sangat bagus keduanya. Yang ingin saya tanyakan terkait untuk kepribadian siswa itu sendiri. Contoh misalnya kerapian seragam. Lah, dari yang kita lihat sekarang banyak sekali siswa yang tidak mematuhi kerapian seragam. Seperti contohnya untuk laki-laki yang baju dimasukkan atau yang tidak pakai dasi, kaos kaki dan lain-lain. Ya, tidak pakai sepatu. Nah, bagaimana cara kalian untuk menanggapi kasus tersebut? Apakah kalian akan mengenakan sanksi atau hukuman atau apa? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan 3 pertanyaan kepada kedua calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaan yang pertama, apa motivasi kalian berdua untuk mencalonkan diri sebagai calon kandidat ketua OSIS? Pertanyaan kedua, berikan alasan mengapa kami harus memilih kalian berdua untuk menjadi ketua OSIS. Dan pertanyaan terakhir, jika memang kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apakah kalian yakin program-program yang kalian berikan akan terlaksana dengan baik? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kami. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Luki. Pertanyaan yang tadi adalah pokoknya seperti itu. Nah, agar bagaimana untuk merubah sikap siswa agar menjadi tertib, disiplin gitu. Kurang lebih seperti itu, oke. Nah, dari mulai organisasi OSIS dulu. OSIS itu adalah virus kebaikan, penyebar virus kebaikan. Jadi bagaimana caranya kita mematuhi tata tertib sekolah, mematuhi
kedisiplinan sekolah, seperti kita memakai sepatu, kita memakai siput, terus memakai kaos kaki. Terus apabila laki-laki masukkan bajunya ke dalam celana, itu yang pertama yang dilakukan adalah OSIS terlebih dahulu. Karena apa? OSIS itu virus kebaikan. Kembali lagi ke awal, virus kebaikan, penyebar virus kebaikan. Jadi kalau seumpama OSIS nggak ngelakuin itu, bakal siswa-siswa bakal seperti ini. Oh siswa ngono, aku ngono, seperti itu. Jadinya bagaimana caranya kita OSIS, bagaimana organisasi OSIS itu mematuhi tata-tata terlebih dahulu, seperti kerapian, kedisiplinan dan lain-lain. Itu OSIS harus mencontohkan terlebih dahulu. Dan yang cukup sekian dari jawaban untuk Mas Kaki. Dan pertanyaan menjawab pertanyaan Kak Zahra. Pertanyaan yang pertama tadi, motivasi saya untuk mengikuti calon ketua OSIS tersebut, kandidat calon ketua OSIS tersebut adalah untuk membangun kepercayaan diri saya, meningkatkan pertanggungjawaban dalam diri saya, dan membangun jiwa kepemimpinan dalam diri saya sendiri. Bagaimana caranya untuk memimpin diri saya sendiri, lalu mencontohkan kepada orang lain. Dan saya ingin bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang saya programkan, seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan dari Kazan juga, yakni karena apabila memilih saya yakin emang hidayah akan menuju kesuksesan. Amin ya Allah, amin. Amin. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Basara juga. Saya yakin dalam diri saya dulu. Habis itu saya akan mengelola bersama-sama dengan organisasi OSIS. Bagaimana caranya agar program saya terwujudkan dan terlaksanakan dengan maksimal, seperti itu. Sudah puas jawabannya? Terima kasih. Belum puas? Mohon maaf dari saya. Pertanyaan dari Kak. Memberi sanksi atau pertanyaan dulu, kenapa kok pakai baju atau sepatu yang salah? Ketika kesalahannya benar, maka dari pertanyaan Mbak Zara, motivasi saya adalah menambah wawasan.
untuk mempelajari diri sendiri, cara menjadi pemimpin yang baik. Ampun. Tidak memaksa. Insya Allah yakin. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apa kamu punya pertanyaan untuk Dendi? Ada. Ada sekedar. Ya, zaman sekarang kan smartphone itu tuh kayak smartphone itu kayak alat yang sulit dilepaskan bagi banyak orang, terutama bagi seluruh siswa MA Hidayah Jenuh. Bagaimana cara Kak Dandi untuk bisa mengelola smartphone jadi yang lebih baik, nggak hal-hal negatif terus gitu loh. Bagaimana cara agar kita bisa mengelola HP untuk menjadi kegiatan yang positif seperti itu. Terima kasih. Soal handphone itu bagi siswa itu masing-masing memiliki privasi sendiri. Jadi handphone itu sebaiknya juga harus digunakan ketika sekolah itu belajar kalau bisa. Tapi zaman sekarang Kamu puas? Ya, bos. Sadar dong. Pengen sih puas jadi kamu punya pertanyaan gratis? Ya, untuk terakhir silakan kalian mempromosikan diri kalian. Masih apa? Masih nyala. Bagaimana kamu meyakinkan kepada pemilihmu untuk memilih kamu? Dari Dendi dulu, nomor 1. Ayo, ini saya. Jangan lupa tanggal juga. Kita nggak bisa apa. Jangan lupa kita. Ini saya. Nomor 1. Ayo. jangan lupa tanggal 3 pilih 01, maka sekolah MA Hidayah akan menjadi juara. Jangan lupa tanggal 3 Oktober Al-Abu
Oktober untuk memilih calon kandidat ketua OSIS. Ya, dan jangan lupa untuk memilih saya, yaitu nomor urut 2. Karena apa? Dengan memilih saya, MA Hidayah akan menjadi sukses dan jawara